Hai, kembali lagi bersama Advance Science. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada laki-laki. Sel kelamin atau gamet jantan adalah sperma. Nah, sperma adalah sel kelamin yang berukuran mikroskopis seperti kecebong yang terbentuk di dua testis. Di dalam testis terdapat saluran tubulus seminiferus. Sperma akan bergerak dengan menggunakan ekornya ke saluran melingkar di bagian atas setiap testis. Nah, jadi disinilah di epididymis sperma akan mengalami pematangan dan disimpan beberapa minggu. Nah, kemudian pada saat terangsang, sperma akan dikeluarkan dari epididymis ke penis melalui saluran sperma yang disebut dengan vas deferens dan uretra. Nah, sepanjang saluran ini, sperma melewati kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Cooper yang semuanya menambahkan cairan ke dalam sperma. Nah, cairan ini atau campuran cairan tersebut dinamakan dengan cairan semen, dan sperma ini yang disebut dengan air mani. Nah, jadi pada sistem reproduksi laki-laki ini urutannya yang pertama yaitu testis. Nah, pada saat testis mengeluarkan sperma, maka sperma akan dibawa melalui epididymis untuk dimatangkan. Nah, jika sudah dimatangkan, maka nanti akan bisa dikeluarkan melalui vas deferens, kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Cooper, yang dimana nanti di situ tercampur oleh cairan semen, atau nanti yang ketika keluar dari uretra atau penis dinamakan dengan air mani ya. Nah, pada bagian-bagian sistem reproduksi laki-laki ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada testis, yaitu penghasil sperma, epididymis, yaitu tempat pematangan sperma, kemudian vas deferens saluran sperma dari testis, kemudian ada uretra saluran sperma dan urin, dan yang terakhir ada penis, yaitu memasukkan sperma ke reproduksi wanita. Sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu telur dilepaskan setelah masa pubertas oleh dua ovarium. Nah, ovarium ini sebenarnya tidak menghasilkan telur. Sebaliknya ovarium adalah gudang telur yang belum matang, yang telah ada sejak lahir. Setiap 28 hari atau lebih, telur akan matang di ovarium dan akan dilepaskan sebagai dari siklus menstruasi. Nah, proses lepasnya telur ini dari ovarium disebut dengan ovulasi. Nah, di mana seorang wanita lahir dengan masing-masing sekitar 500.000 telur, dan ratusan telur akan matang dan dilepaskan antara masa pubertas dan menopause. Saat menopause tidak lagi telur dilepaskan. Ini biasanya terjadi antara usia 40 dan 54 tahun. Telur yang dilepaskan akan masuk ke tuba falopi atau yang disebut dengan oviduk dan digerakkan oleh selia yang terdapat di dalam saluran ini. Nah, sperma akan membuahi sel telur di saluran ini. Jika sudah dibuahi, maka si zigot ini akan berkembang menjadi embrio dan menempel atau disebut dengan implantasi di uterus. Janin akan terus berkembang sampai dengan siap dilahirkan dan keluar melalui serviks atau vagina. Nah, jadi jangan lupa ya urutan saat pada sistem reproduksi wanita itu. Yang pertama ada ovarium. Ketika ovarium sudah mengeluarkan sel telur, maka sel telur ini akan dibawa ke oviduk atau saluran tuba falopi, dan kemudian dia menunggu sperma. Nah, kalau ada sperma yang masuk, maka dia akan menjadi atau terjadinya fertilisasi nanti di rahim atau disebut dengan uterus. Nah, setelah di uterus, maka nanti si janin ini akan terus membesar sehingga menjadi bayi, baru bisa dikeluarkan melalui serviks atau mulut rahim vagina. Nah, jadi jangan lupa ya urutan saat pada sistem reproduksi wanita itu. Yang pertama ada ovarium. Ketika ovarium sudah mengeluarkan sel telur, maka sel telur ini akan dibawa ke oviduk atau saluran tuba falopi, dan kemudian dia menunggu sperma. Nah, kalau ada sperma yang masuk, maka dia akan menjadi atau terjadinya fertilisasi nanti di rahim atau disebut dengan uterus. Nah, setelah di uterus, maka nanti si janin ini akan terus membesar sehingga menjadi bayi, baru bisa dikeluarkan melalui serviks atau mulut rahim vagina. Nah, sel kelamin atau gamet itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma.
itu dihasilkan oleh testis. Yang kedua ada sel kelamin betina yang disebut dengan ovum atau sel telur dihasilkan oleh ovarium. Nah, kemudian pembuahan atau fertilisasi itu merupakan peluburan gamit jantan antara sperma dengan gamit betina yaitu ovum atau sel telur. Nah, tempat pembuahan pada manusia adalah di dalam tuba falopi, oviduk, dan saluran telur. Nah, kemudian hasil pembuahan adalah zigot atau calon individu baru. Yang ketiga ada siklus menstruasi, di mana telur ada di dalam kantung kecil sel yang disebut dengan folikel. Kemudian telur terus mengalami pembesaran sampai kira-kira di hari ke-14 telur menjadi dewasa. Nah, telur kemudian keluar ovulasi dari folikel, yang folikel akan berubah menjadi korpus luteum yang akan menghasilkan progesteron. Nah, dari sini telur bergerak ke dalam tuba falopi atau saluran telur dan digerakkan oleh silia dan kontraksi otot. Saat telur berada di tuba falopi, telur siap dibuahi. Nah, telur tetap di sini selama sekitar beberapa hari. Setelah bergerak ke rahim, terlepas dari apakah sudah dibuahi atau tidak. Nah, siklus menstruasi ini terjadi apabila tidak ada pembuahan dari sel sperma yang masuk untuk membuahi si sel telur. Nah, maka ketika tidak ada pembuahan, maka dinamakan dengan ovulasi atau nanti yang dimana yang harusnya endometrium atau dinding rahimnya tebal, jadi dia akan meluruk. Nah, pada tahap siklus menstruasi ini ada yang namanya FSH, yaitu mengacu pertumbuhan folikel dan sekresi estrogen. Nah, estrogen ini mengacu penebalan endometrium. Jadi kalau udah ada FSH, kemudian si sel telur udah siap untuk dibuahi, maka nanti estrogen itu atau endometrium itu udah mulai mengalami penebalan. Nah, kemudian ada LH, dia akan mengacu ovulasi dan mengacu progesteron. Nah, LH ini yang dimana mengakibatkan menstruasi. Nah, progesteron itu memelihara penebalan endometrium dan menghambat LH. Ketika LH-nya tidak bisa lagi dihambat, dikeluarkan, maka akan terjadinya yang namanya siklus menstruasi. Seperti itu ya. Jadi kebalik ya, harusnya estrogen ketika mengalami penebalan, tapi kalau tidak ada, maka dia akan memicu pengeluaran LH-nya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, gonorrhea, yaitu kencing nanah akibat infeksi bakteri. Nah, kemudian ada sifilis disebabkan oleh bakteri. Kemudian herpes genital, yaitu disebabkan virus seperti putihan. Nah, itu biasa diakibatkan oleh jamur atau bakteri. Makanya ketika nggak perempuan nggak laki ya, ketika beraktivitas menggunakan celana dalam itu jangan terlalu lama, harus diganti. Nah, kemudian yang keempat ada AIDS, yaitu sindrom hilangnya kekebalan tubuh. Seperti itu, AIDS atau HIV. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.